benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu semakin mengerti tentang siapakah Kristus yang sesungguhnya. Oleh karena itu ketika kami mengenal Kristus yang sesungguhnya, maka segala hidup kami, apapun yang kami lakukan, seluruh kehidupan di dunia ini seharusnya memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini Tuhan, kami kembali belajar tentang kebenaran-Mu, tentang siapakah Kristus yang sesungguhnya, maka kami yakin dan percaya, kami tidak akan menyembah Kristus yang salah. Kami tidak akan menyembah Kristus yang menurut anggapan kami, pikiran kami, logika kami, bahkan Kristus menurut ilustrasi yang kami miliki. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan kami kembali belajar tentang kebenaran-Mu, yaitu tentang Kristus. Oleh karena itu urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan Yesus Kristus, perkataan Roh Kudus yang boleh nampak dan beracara dengan luar biasa. Oleh karena itu kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Dan hari ini kami tahu siapakah Kristus yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Haleluya. Seluruh jemaat yang akan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali masuk ya dalam serial khotbah sampai mungkin beberapa bulan ke depan ini tentang Who is Jesus? Siapakah Kristus atau siapakah Yesus Kristus? Dan hari ini subtemanya saya akan ambil judul Jangan Memodifikasi Kristus. Jangan apa saudara? Memodifikasi Kristus, seperti mobil, seperti barang-barang yang kita sering modifikasi. Oleh karena itu kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu? Yuk kita bangkit berdiri. Saya baca pada ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Ya, diulangi lagi ya. Berantakan 1, 2, 3 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat yang ke-44, 1, 2, 3. Dan semua orang yang menjadi percaya satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertemu dan disamakan mereka berkumpul kira-kira hari dalam bait Allah. Mereka menjaga roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah yang mungkin kita sering dengar tentang. Sebelumnya ada Petrus yang telah berkhotbah, dan ada berapa orang? 3.000 orang itu bertobat dan akhirnya dibaptis. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang hari itu kalau kita lihat kisah yang sangat luar biasa dalam Alkitab ini, kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya saat itu ada banyak jemaat yang begitu bagus? Maksudnya jemaat yang beriman. Jemaat yang mula-mula ini justru jemaat yang luar biasa.
Karena mereka bertekun di dalam pengajaran, serta persekutuannya juga satu persekutuan yang indah, kuat. Bagaimana bisa? Saudara, bagaimana bisa sementara mereka sedang khawatir, mereka sedang dikejar-kejar, saudara, karena waktu itu pengikut Kristus, kalau saya ketangkep pasti bisa dibunuh. Kalau mereka bilang bahwa aku adalah pengikut Kristus, mereka bisa dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ternyata ini bukan gereja yang, kalau kita lihat, bukan gereja yang user friendly, bukan gereja yang penuh dengan senyuman, bukan gereja yang mungkin setiap kali habis ibadah ada makan siang, bukan gereja yang mungkin, saudara, ada iming-iming tertentu, ada angpau, ada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita melihat ini memang berbeda sekali dengan gereja mula-mula. Nah, kita sering kali memikirkan gereja yang seperti ini, saudara. Coba kita pikirkan sedikit. Gereja ini muncul setelah 50 hari ada terjadi huru-hara di Yerusalem. Ini gereja yang pertama kali berdiri, saudara. Gereja yang pertama kali ini berdiri 50 hari sebelumnya sempat bilang, salibkan dia, salibkan dia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ada di peristiwa tersebut, seumpama 50 hari tersebut, dan ketika itu saudara diajak beribadah bersama-sama, apa yang saudara pikirkan? Mungkin saudara nggak berani datang ke gereja, mungkin saudara memikirkan apa yang buruk terjadi di dalam gereja tersebut. Dan apakah mungkin ketika saudara masuk ke dalam gereja tersebut bersama-sama dengan ribuan orang ke dalam satu tempat tersebut, apakah saudara masih memikirkan, kalau aku baru pertama kali hadir, aku akan diberikan kenang-kenangan, diberikan kado, diberikan ulang tahun, diberikan surprise, diberikan. Ada banyak sekali aksesoris sekarang di dalam gereja yang jauh daripada mencari Kristus di atas segala-galanya. Dan bagaimana kalau ada jemaat yang sakit dikunjungi, ada jemaat yang meninggal dilayani, ada semua. Ini sebenarnya bukan tipikal atau bukan tipe gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu, Bapak Ibu Saudara, adalah gereja yang mempunyai persekutuan yang sangat esensial dengan Kristus, mempunyai persekutuan yang sangat esensial karena di dalam minoritas agama saat itu, agama Kristen lebih minoritas lagi, karena agama-agama yang lain juga belum hadir, hanya agama-agama kepercayaan yang hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan mereka ketika beribadah, mereka mengunci pintu sampai tidak berani keluar, sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara bisa membayangkan satu ibadah yang penuh dengan ketakutan, satu ibadah yang penuh dengan mencekam. Saudara, mencekam sekali situasi dan kondisinya. Mungkin seperti orang mau diserang oleh bangsa lain, sangat mencekam. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa renungkan sekarang, mengapa mereka lebih bisa mengenal Kristus dibandingkan kita-kita yang seringkali sudah memodifikasi Kristus atau memodifikasi Yesus di dalam iman dan percaya kita. Ada haleluya, di dalam iman dan percaya kita seringkali memodifikasi who is Jesus, siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi kita semua ini punya paradigma yang berbeda. Si A punya Kristus sendiri. Sisi sebelah kanan ini mungkin ada 10 Kristus atau 15 Kristus, sebelah kiri mungkin ada 10 Kristus. Saya mungkin punya Kristus tersendiri, dan kita seringkali mempunyai Kristus yang sendiri-sendiri dalam pemikiran kita pribadi lepas pribadi. Pertanyaan menarik, kenapa mereka bisa saat itu 3.000 orang yang bertobat bersama-sama dan punya satu pandangan yang sama, yaitu Kristus yang benar. Musik, mereka punya pandangan yang sama tentang Kristus yang benar. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah jemaat yang benar-benar bagus, jemaat yang benar-benar murni, jemaat yang benar-benar memulai pada dasarnya, sehingga mereka tidak dibangun di atas jemaat yang salah, tidak di atas dasar yang salah. Jemaat ini dibangun di atas dasar yang benar dan benar. Saudara yang terkasih, pembangunan yang benar di atas jemaat yang benar ini memang didasarkan pada, kalau kita baca sedikit ya saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40, mundur sedikit, kita akan melihat, nanti Bapak Ibu Saudara mengikuti saya baca.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40 ini mengatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau ada orang seberang nanya, mengapa Yesus bisa menjadi manusia? Mengapa Yesus bisa begini? Mengapa begini? Karena jawabannya sangat pasti. Allah yang menjadikan dan membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ada haleluya. Membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa, saudara? Menjadi Tuhan dan Kristus. Ini firman Tuhan yang tidak bisa diporak-porandakan, yang tidak bisa dirubah sedikit pun. Dia bilang di sini bahwa Allah lah yang menjadikan yang kamu salibkan itu, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nanti kita akan bahas berikutnya. Terharu karena apa? Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Petrus, saudara, memberikan satu tafsiran di dalam bagian khotbahnya. Yesus dari Nazaret ini siapa? Petrus sedang memberikan satu penafsiran bahwa Yesus itu siapa? Yesus dari Nazaret ini siapa? Penjelasan dari bermacam-macam ayat itu tidak menemukan, dan akhirnya Petrus bisa menemukan satu kesimpulan di ayat 36. Jadi semua bangsa Israel harus tahu bahwa Allah yang tadi saya sebutkan, Allah itulah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau ada orang yang nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, inilah ayatnya, saudara. Katakan bahwa Allah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Clear, sangat clear, saudara, sangat clear di situ. Jadi kita bisa melihat Yesus dari Nazaret itu dialah Tuhan dan Kristus, saudara. Yesus dari Nazaret itu dialah Tuhan dan Kristus. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kalau saudara baca sekilas Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 ini, mungkin saudara akan berpikir, wah, apa ini ya? Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan dengan serius, akan ada 3 fase yang luar biasa. Jadi begini, saat itu Petrus mengutip perkataan siapa, saudara? Bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Petrus lagi mengutip dari siapa? Dari, ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Dari siapa Yesus mengutip itu? Dari Yoel. Dari siapa? Dari Nabi Yoel. Nah, Petrus itu sedang mengutip dari Yoel. Nah, rupa-rupanya Yoel ini juga Petrus ini bukan hanya mengutip dari Yoel. Ternyata Petrus juga mengutip dari Mazmur. Nah, Mazmur itu adalah Mazmur Daud, saudara. Nah, kita melihat di 3 rentetan cerita yang sangat luar biasa ini. Ada Petrus yang bilang, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaan menarik, saya dari dulu sedang terus mencari kenapa ya si Petrus ini kok menghubungkan antara Petrus antara dia punya kata-kata Yoel dengan kata-kata yang ada di Mazmur Daud gitu. Nah, ternyata jawabannya itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, yuk kita mundur lagi sedikit. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Nah, terus dia bilang apa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu. Saudara, Kristus orang Nazaret itu dengan kekuatan mujizat menyatakan bahwa Allah itu ingin menyatakan, jadi bukan mujizatnya yang penting, tetapi Allah ingin menyatakan kepeduliannya. Nah, saudara, kenapa ada 3 yang tadi saya bilang, ada Petrus yang sedang menghubungkan dengan Yoel dan menghubungkan dengan siapa satu lagi tadi? Mazmur, saudara. Nih ya, ceritanya jadi begini, saudara. Jadi Abraham Kuyper itu ingin menjelaskan terminologinya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang bersifat organically connected, saudara. Apa, saudara? Yesus itu bersifat Kristus Tuhan dan Kristus itu bersifat organically connected. Apa itu artinya, saudara? Berarti Kristus adalah Mesias yang bisa terkonek oleh siapapun. Organik itu berarti dia bisa diserap oleh siapapun. Apapun itu bisa menyerap Kristus, saudara. Nah, siapa yang sering mendekati Kristus? Ahli Taurat. Yesus terima nggak ahli Taurat, saudara? Terima. Siapa lagi yang mendekati Kristus? Pemungut cukai. Ahli Taurat dia terima, pemungut cukai dia terima. Siapa lagi, saudara? Orang Israel dia terima. Penjahat di sebelah salibnya juga dia terima, saudara. Berarti pengertian Tuhan yang seperti ini yang dipresentasikan artinya organically connected. Dia itu bersifat selalu terkonek dengan semua manusia. Jadi Kristus itu lahir bukan hanya untuk bangsa Israel, Kristus itu lahir bukan hanya untuk kita, tapi sebenarnya Kristus itu lahir untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Sayangnya seluruh bangsa di muka bumi ini tidak mau belajar mencoba mengenal Kristus, saudara. Itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, saudara, ini berkaitan dengan organic connected. Apa itu artinya organic connected? Artinya pernah juga di dalam Alkitab dibilang ada kepala dan ada tubuh. Kepala Kristus, tubuhnya kita. Saudara, semua tubuh dan kepala ini pasti terkoneksi. Saudara sakit gigi pasti pusingnya di kepala. Saudara ketiban kakinya kepelintir, mau diurut pasti sakitnya juga ke kepala. Semua informasi itu akan nyampe ke kepala. Itulah yang saya mau katakan bahwa Mesias ini sebenarnya didefinisikan bukan hanya definisi yang yang aneh-aneh, tetapi Tuhan mau Mesias ini disampaikan adalah dia selalu Mesias yang terkonektif, selalu terkoneksi dengan semua orang yang percaya. Katakan amin. Kita jadi mengerti bahwa kalau Mesias itu tidak terkoneksi dengan semua orang, berarti Mesias itu bukan Mesias. Bukan Mesias untuk semua orang. Dia adalah Mesias yang organically connected, saudara. Ada amin. Jadi kita ini semua mestinya bisa saling terkoneksi, saling terhubung. Oleh karena itu tadi dikatakan di dalam firman Tuhan di awal kisah para rasul dikatakan semua orang itu bisa saling membantu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah satu anggota tubuh kita di tempat ini sedang sakit atau sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kedukaan, kita itu harusnya sama-sama mengalami kesulitan. Ada orang yang sedang dalam keadaan susah, ada orang yang sedang dalam keadaan banjir, ada orang yang sedang dalam keadaan ini. Kalau orang yang satu banjir gitu ya, yang satu nggak peduli, biarin deh lu mau kelelep, mau banjir, mau apa, aku tidak peduli. Nah, apakah itu merupakan satu tubuh? Apakah engkau merupakan satu tubuh Kristus? No. Tapi kalau engkau sebagai tubuh Kristus, saudarakah, tidak saudarakah, bahkan saudara, ketika saudara mungkin melihat, saya sering kali ya berdonasi di online itu, kalau ada yang namanya kitabisa.com itu orang ada yang satu pangker bongkak gitu ini. Nah langsung saya punya hati, orang yang saya pilih, saya berdoa dulu, saya pilih yang ini, saya langsung donasi. Saya pilih yang ini, donasinya tidak besar tapi hampir setiap hari. Pilih karena saya merasa
Saya itu sudah terkonektif dengan Tuhan. Saya ini merupakan bagian daripada Kristus. Saya ini seharusnya bisa menyayangi sesama saya. Mau dia di dalam gereja, ini kayak mungkin dia di luar gereja, ini kayak mau dia apa. Tetapi kita harus bisa terkonektif dengan organically atau organik, kita bisa terkonektif. Nah itu yang sering kali saudara jarang terjadi di dalam kehidupan Kristen hari ini. Kita menganggap Mesias kita ini hanya untuk kita saja. Kristus hanya untuk keselamatan umat Kristen. Ya apa ya saudara? Jadi orang yang bilang Kristus hanya untuk keselamatan orang Kristen, Kristus hanya keselamatan orang yang mengenal Kristus, itu sebenarnya seharusnya kita bisa meluaskan ini. Kita bilang Kristus itu adalah Mesias untuk semua orang. Karena semua orang ketika siapapun sama Kristus, pasti Kristus akan layani. Perempuan Samaria dia layani. Orang perempuan yang berzina, berdosa, dia mau menerima. Kristus itu mau menerima semua orang. Tapi mengapa kita tidak bisa menerima untuk semua orang? Mengapa kita hanya eksklusif menerima hanya orang-orang Kristen saja? Mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita yang seharusnya tidak seperti demikian? Seharusnya kita semakin mengerti bahwa kita adalah satu tubuh dengan Kristus, dan kalau tubuhnya itu sakit, kita ini semua bangsa Indonesia maupun bangsa di luar negeri itu adalah satu tubuh bersama dengan Kristus. Ada amin saudara? Ketika mereka susah, harusnya kita berasa susah. Ketika mereka sedang mengalami masalah, harusnya kita juga mengalami masalah. Harusnya kita bisa merasakan, saudara. Tapi kalau kita sama sekali nggak punya perasaan itu di dalam kehidupan kita, kita mesti bertanya dengan tanda tanya yang sangat besar. Who is Jesus? Siapa Kristus dalam hidupku? Apakah Kristus dalam hidupku hanya sebatas aku mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tahu dia sudah menyelamatkan aku, selesai aku selamat, yang lain sebodoh saya? No. Kristus yang kita kenal bukan Kristus yang seperti demikian. Kristus yang kita kenal dia adalah organically connected. Kita harus benar-benar bisa merasakan apa yang Kristus rasakan, apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus mau, apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupanmu. Itulah Kristus yang seharusnya kita kenal. Kalau tidak, saudara, saya mau katakan begini. Satu gereja, kalau sampai dia punya pemikiran Kristus yang bermacam-macam menurut pikirannya, wow. Ya, mungkin Ibu Tari punya pemikiran, siapa Kristus menurut Ibu Tari? Kristus itu adalah Allah yang bisa menolong aku di kala aku susah. Kristus itu bisa memberikan segala sesuatu di kala aku sakit. Kristus itu dapat menyentuh hati orang ketika aku sedang membutuhkan pekerjaan. Itulah Kristus. Ngeri ya, kalau melihat kekristenan makin hari, kalau kita makin belajar, kita makin lihat, iya, benar juga ya. Dulu saya pikiran Kristus saya apa ya? Oh iya begini, oh iya begitu, oh iya begini, oh iya begitu. Seharusnya kita punya satu pemahaman tentang Kristus yang Kristusnya satu atau banyak, saudara? Halo, Kristusnya satu atau banyak? Tapi kok bisa macam-macam ya? Bisa Kristus menurut versi A, Kristus menurut versi B, Kristus menurut versi C, Kristus menurut pendeta A, Kristus menurut pendeta B. Ngaco belok, saudara. Kenapa pendeta-pendeta juga seperti itu? Ada pendeta seperti si X yang tidak mengakui Kristus sebagai anak, sebagai Kristus sebagai Tuhan. Dia hanya mengakui sebagai anak Allah. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mengerti tentang konsep organically connected. Kalau dia mengerti, oh iya, Yesus itu hanya satu. Yesus yaitu yang telah menjadi Tuhan dan Kristus ketika dia disalibkan oleh karena Bapaknya. Amin, saudara. Nggak ada Kristus yang mati. Ada, haleluya. Seringkali di dalam pemikiran kita itu berkecamuk. Kristus A, Kristus B. Ya, Kristus menurut pikiran kita masing-masing. Ketika kita beribadah, ketika kita PA, ketika ini. Makanya di sini saya selalu meluruskan kepada kita semua, Yesus Kristus
Siapakah Yesus Kristus? Minggu lalu kita udah belajar, minggu lalunya kita udah belajar, minggu lalunya lagi kita udah belajar. Hari ini kita belajar, saudara. Who is Jesus? Jangan kita memodifikasi Tuhan menurut kesukaan kita, menurut kita punya cara berpikir. Kalau Kristus yang seperti itu, berarti saudara hari-hari ini akan salah kaprah. Dan tragisnya ketika saudara menganggap Kristus menurut pikiran saudara, maka saudara akan berdoa menurut pikiran saudara. Ada haleluya. Berdoa, Kristus yang seperti apa? Oke, saya punya Kristus yang bisa menyembuhkan. Saya punya Kristus yang bisa memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya punya Kristus yang baik hati. Saya punya Kristus yang pengampun. Bahaya ketika engkau berdoa, engkau berbuat salah, engkau makanya ada pendeta ya, kemarin itu saya lihat tuh cukup viral yang HDRT terhadap istrinya. Dia nggak peduli, saudara, karena dia nggak tahu Kristus itu siapa. Nah, Kristus habis itu nanti dia minta maaf, minta ampunnya, Tuhanku, ampuni aku karena Engkau adalah Maha Pengampun. Itu Kristus yang ada di dalam kepalanya, saudara. Kristus yang ada di dalam otaknya, Kristus yang ada di dalam pikirannya. Akhirnya dia berdoa. Kira-kira dengan begitu apakah sesuai dengan rencana Tuhan? Pasti tidak. Karena beda. Aku ini loh. Misalnya saya nih Kurniawan. Ini saya Kurniawan nih. Saya hanya bisanya begini, saya hanya bisanya ini dan ini, ya. Tetapi saudara mengharapkan, kalau Pak Kurniawan itu, pasti baik, pasti nggak pernah marah, pasti begini, pasti begini. Taunya ternyata berbeda. Yang lebih menyedihkan kalau saudara nanti ketika sudah meninggal ketemu Kristus, saudara nggak kenal, karena saudara nggak pernah tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mengenal Kristus yang sesungguhnya, Kristus yang direpresentasikan oleh Petrus itu adalah Tuhan, kepada siapa engkau berseru engkau akan diselamatkan. Ada amin, saudara? Nah, diselamatkannya ini ya menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan, jangan menurut pikirannya manusia. Yang kedua, Mesias atau Kristus itu adalah Mesias yang historical determined. Apa itu, saudara, historical determined? Saya mau katakan begini, secara historik itu spesifik dan sudah ditentukan. Yang percaya katakan amin. Kristus yang kita sembah itu adalah juru selamat yang bukan dadakan. Ada amin, saudara? Kalau saudara mau mengetahui sebuah agama atau agama itu menyembah Yesus atau menyembah Tuhan yang benar, itu cuma satu, saudara. Engkau lihat Tuhannya itu, apakah Tuhan yang dadakan, nabi yang dadakan, ya kan? Orang-orang sudah ada semua baru ada nabinya. Orang-orang sudah ada semua baru ada patungnya. Orang ada semua baru bisa dia menyembah. No. Kristus yang kita sembah, dia adalah determined, historical determined. Artinya Yesus itu sudah ditentukan dari kitab ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Coba ada yang bisa bacakan saya satu Kejadian pasal 3 ayat 15 yang cepat kita bacakan. Ketika Yesus itu sudah ada, sudah di-planning oleh Allah, ketika dia jatuh, ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa. Coba Kejadian pasal 3 ayat 15. Ada yang bisa bacakan? Berdiri. Yang keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Ada yang bisa bacakan? Kejadian 3 ayat 15 demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanku dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitmu. Amin. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus itu sudah muncul, sudah diplan oleh Allah Bapa di surga. Ada haleluya, historical determined. Beda sama agama lain. Ada haleluya. Agama lain itu nabinya baru muncul tanpa ada pewahyuan. Amin. Nggak ada pewahyuan tiba-tiba muncul lah seperti superhero yang mengawinkan begitu banyak janda. Saya nggak sebut nama. Tiba-tiba muncul
si kepala botak. Saya nggak sebutkan. Muncul tiba-tiba, tidak pernah ada pewahyuan, tidak pernah ada penglihatan, tidak pernah ada nubuatan. Tapi Kristus yang kita sembah, saudara, dia bukan muncul tiba-tiba aku lahir. Dia sudah diprediksi, dia sudah saudara, ada penubuatan, ada penglihatan. Lalu Yeremia, Yesaya, semua, Yehezkiel, Mazmur, bahkan kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, semua. Ya, kalau saudara belajar, waktu itu saya lagi tesis, saudara, itu belajar, dia bilang, Kurniawan, ya, kenapa kau mau buat tesis seperti ini? Karena saya pengen membuktikan bahwa ada benang merah dari Kristus lahir, dari Kristus kita Kejadian sampai Kristus dilahirkan. Dan itu bukan juru selamat main-mainan, bukan juru selamat apa-apa, bukan juru selamat jadi-jadian. Tapi juru selamat yang sudah diprediksi, juru selamat yang sudah ada nubuatan, yang ada haleluya. Kalau saudara ngomong begitu sama orang agama Supram, siapapun itu, pasti dia bengong. Oh. Ada amin, saudara? Nah, ini kita perlu belajar. Nah, ini ternyata yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Dia mengaitkan antara kitab Yoel, dia mengaitkan antara Mazmur Daud. Nanti saya akan masuk ke situ sebentar lagi. Apa ini? Ada apa? Ada apa di perjanjian lama dikaitkan dengan perjanjian baru? Jadi saudara sudah mengerti ya bahwa Kristus yang kita sembah bukan Kristus yang dadakan. Katakan kiri kanan. Kristus yang kita sembah bukan Kristus yang dadakan, mendadak hadir, mendadak ada. No. Ada amin, saudara? Bangga nggak punya Kristus yang seperti itu? Kalau yang lain dadakan nggak? Halo? Ada kejadian, tiba-tiba ada guntur, tiba-tiba ada wahyu, jadilah dia. Saya cuma ketawa aja gitu kan kalau melihat, karena kita juga belajar Islamologi. Mau waktu saya belajar di Mawasarang maupun di S2 teologi, kita belajar tentang Islamologi. Nggak ada sesuatu yang saya pelajari yang bisa melihat ada garis merah. Nggak ada, saudara. Selalu lepasan, saudara. Ini nabi lepasan, saudara. Nabi part-timer. Bukan nabi yang sebenarnya, tapi kalau dia juru selamat yang sebenarnya, dia sudah ada dari kitab Kejadian, sudah diprediksi, sudah dibuatkan terus sampai Yesus Kristus lahir. Ada haleluya. Bangga kita punya Allah yang seperti demikian. Gak ada satupun Yesus ya, dia mau sebut nabi, dia mau sebut rabi, whoever. Saya pernah berdebat sama orang seberang. Wah, S2 juga dia, pemimpin agama. Dia terbengong-bengong waktu saya bilang ini dia benar juga ya. Dia bilang benar juga gitu. Tapi dia tetap dia pakai ini. Saya bilang saya tetap punya satu patokan. Apakah nabimu punya historical determine? Enggak punya. Hanya Kristus yang punya. Dan dia satu-satunya yang Tuhan pilih untuk menjadi juru selamat, karena dia adalah Allah itu sendiri. Ada haleluya. Mulai besok saudara harus bisa berjalan dengan dada terbuka. Mana nabimu? Ini nabiku, ini Yesusku. Ada haleluya. Karena apa? Dahsyat kita punya Tuhan. Dahsyat. Saudara yang terkasih, kita baru nih belajar sedikit dan ini terakhir. Kenapa sebenarnya Petrus di dalam khotbahnya mengutip Yoel dan Mazmur? Ya, tadi kita sudah sebut bahwa dia adalah Allah yang sifatnya organically connected. Yang kedua, dia adalah historical determined. Tahu nggak historical determined, saudara? Berarti dia sudah diprediksi berdasarkan sejarah. Dia sudah ada nubuatan, dia sudah ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Saudara, saya mau katakan begini. Mengapa Petrus menggali ini di dalam, coba kita buka ya. Kita Para Rasul 2 ayat 29. Ini Petrus menggali luar biasa.
Saya dari dulu nggak gitu ngerti. Ini kenapa dia mesti kaitkan? Yang saya ngerti dia kaitkan ke Yoel doang. Tapi sekarang saya mengerti kenapa dia kaitkan Yoel dan kenapa dia kaitkan Mazmur Daud, saudara. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang siapa, saudara? Siapa? Daud. Tadi dia bicara soal Yoel, ayat berapa tadi? 22 ya. Dia bicara soal Yoel. Nggak lama dia kaitkan soal Daud. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa ini ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai. Nah, gini saudara, yang mau jelaskan sedikit. Jadi itu bangsa Israel. Ini 3 kaitannya. Kaitan yang kedua tadi, kenapa dia pakai interface-nya, perantaranya Yoel. Nanti kita bicara. Kenapa dia pakai Daud dan Yoel? Daud dan Yoel ini saling berhubungan karena keturunannya sama. Daud itu oleh bangsa Israel itu benar-benar diidolakan. Dia adalah raja, adalah orang yang sangat luar biasa. Enggak ada orang sebelumnya seperti Daud dan sesudahnya seperti Daud. Enggak ada. Enggak ada orang seperti Daud. Karena kenapa? Daud setiap berperang pasti menang. Ada haleluya. Yesus setiap berperang mati. Yesus di ujung berperang mati nggak, saudara? Nih, dengar ya baik-baik. Ini yang sebenarnya yang Tuhan rahasia yang mau disingkapkan itu seperti ini. Daud itu hebat. Dia raja bertempur, semua kalah. Nggak ada orang bisa memberontak sama dia, semua kalah. Pokoknya orang Israel saat itu menganggap, wah, inilah juru selamat kita. Inilah yang akan membebaskan kita dari penjajahan. Oke? Daud bisa menang. Daud bisa menaklukkan seluruh raja, Daud bisa menaklukkan rakyatnya dengan luar biasa. Tapi dengan apa, saudara? Dengan semuanya itu hanya bicara soal dunia, semua hanya bicara soal hal-hal yang sangat luar biasa. Tetapi di ujungnya si Petrus bilang, si Mazmur Daud bilang, dihubungkan dengan Daud. Daud itu kuburannya masih ada sampai sekarang, dan mayatnya atau tulangnya masih ada mungkin sampai saat ini. Mungkin sudah hancur, tapi masih ada. Tapi Yesus Kristus, saudara, kuburannya ada, mayatnya ada nggak, saudara? Itu yang mau dihubungkan sama si Petrus. Nih, kamu lihat, ini juru selamat yang sebenarnya. Dia mati, tapi dia bisa bangkit. Daud setelah dia mati, Daud nggak bisa bangkit lagi. Keprek, udah game, Daud nggak bisa. Bisa bangkit sendiri lagi ya kan, seperti Kristus. Itu yang ingin diperlihatkan. Yang kedua, kalau Daud itu bisa mengalahkan semua kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, kerajaan D, dia bisa kalahkan semua. Total dia bisa kalahkan. Yesus apanya yang dia kalahkan, saudara? Yesus apa yang dia kalahkan? Dia hanya satu, tetapi dia mengalahkan segala-galanya. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Dia masuk ke hati kita yang paling dalam. Dan pertempuran yang sesungguhnya bukan pertempuran yang seperti Daud. Ada haleluya. Pertempuran di dunia ini yang sesungguhnya bukan pertempuran fisik, bukan pertempuran seperti siapa sekarang, Donald Trump sama siapa? Xi Jinping apa? Xi Jinping. Jadi apa tuh orang China ya kan? Bukan seperti orang Rusia, Presiden Rusia siapa? Putin. Bukan Putin ya. Putin, bukan Putin. Ini Putin. Nah, ini Putin mau Putin beda. Saudara, bukan. Tetapi Kristus berperangnya beda. Apa yang Yesus kalahkan? Yang Yesus mau kalahkan, yang Yesus mau masuk. Dia mau mati bagi kita semua dan merebut hati kita kembali. Yang percaya katakan amin. Beda, saudara. Pertempuran yang Yesus lakukan dengan pertempuran yang Daud lakukan berbeda total. Yesus bertempur untuk menguasai hati manusia, Daud bertempur untuk menguasai
kerasukan. Kristus bertempur dan dia menang terhadap dosa manusia, dan dia hadir hari ini, saudara. Tahu nggak persoalan paling besar ketika kita kejadian rontok semua manusia itu masuk ke dalam dosa, gara-gara ulah siapa? Adam dan Hawa. Kira-kira hari itu ada pertempuran nggak? Gontok-gontokan, berantem Adam dan Hawa dengan teman-temannya? Tidak ada kan? Yang bertempur apanya, saudara? Yang bertempur apanya? Hati. Adam dan Hawa bertempur terus, kalah, diusirlah dari Taman Eden. Jadi Taman saudara, kenapa Eden akhirnya jadi Edan? Di dunia ini setelah manusia dilempar ya kan ke dalam dunia ini, dunia ini penuh dengan edanan, edan semua, saudara. Ya kan? Nah, jadi satu-satunya raja yang bisa membangkitkan, yang bisa mengalahkan, dia mati untuk mengalahkan peperangan yang paling dalam, itulah Yesus. Dan itulah yang sesungguhnya yang boleh terjadi di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita hidupnya sudah dikalahkan, hati kita sudah benar-benar bertobat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan punya sifat yang berbeda mengenai harta. Yang percaya katakan amin. Ada amin, saudara? Kalau saudara sudah dikalahkan hidup saudara sama Tuhan, hati saudara itu penuh mencari siapa yang akan kami bantu, siapa ya dengan harta yang sebegini, bagaimana saya bisa membantu. Bukan hanya ngomong, bukan hanya di khotbah saja, bukan hanya saudara, tapi realisasinya itu, saudara. Kita harus tahu originally connected with God, itu berarti kita sesatu tubuh dengan Kristus, satu perasaan dengan Kristus. Siapapun yang ingin dan rindu kita bantu, kita harus membantunya. Ada haleluya. Pandangan duniawi selalu berbeda. Orang punya 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar, dia nggak akan mau memberikan sedikit pun kepada orang lain. Kenapa, saudara? Karena dia anggap harta itu adalah miliknya, bukan persekutuan yang indah dengan orang lain, saudara. Yang kedua, kita juga orang yang benar-benar sudah dipulihkan, sudah bertobat sama Tuhan, itu pandangan kita terhadap alam itu berbeda. Pandangan kita terhadap binatang, pandangan kita terhadap alam itu berbeda. Yang percaya katakan amin. Jangan alam dieksploitasi seperti di Medan, di Aceh, yang akhirnya membuat banjir bandang, yang akhirnya membuat hancur rakyat. Kita terhadap alam harus sayang, harus benar-benar mengasihi alam yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengasihi alam, kita harus merawat. Jangan alam kita hancurkan, jangan alam ini. Tapi kenyataannya para pejabat kita itu mengerikan sekali, saudara. Yang terakhir, ya, kita juga punya sikap setelah kita bertobat dan mengenal Kristus yang sesungguhnya. Kita punya sikap yang berbeda terhadap setan. Katakan kiri kananmu, kita punya sifat yang berbeda, sikap yang berbeda terhadap setan. Ya, katakan kiri. Kita punya sikap yang berbeda terhadap setan. Harus, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah mengenal Tuhan, setan beda ya. Ya, jadi saudara sama setan itu harus berbeda. Ada haleluya. Kalau setan bilang, ayo kita judi yuk, ayo bareng-bareng kita judi. Yuk kita judi ke luar negeri, kita judi ke San Francisco, kemana? Ke mana namanya? Yang judi di Amerika di mana? Miranda tahu? Hah? Las Vegas. Ayo kita judi yuk. Ayo kita judi bareng-bareng. Lah, kamu sama setan apa bedanya kalau kita judi bareng-bareng di meja kasino judi? Itu setan ya? Bukan, gua anak Yesus sekolah di reform lagi kan misalnya. Gerejanya mana GBI apa? Waduh kacau. Gitu misalnya. Jadi kita tuh saudara, harusnya kita punya sikap beda sama setan. Halo? Beda nggak sikap kita sama setan?
Kalau setan jahat, kita harusnya baik atau jahat? Kalau setan main judi, kita ikut main judi apa enggak? Kalau setan minum-minuman keras, kita ikut minum-minuman keras nggak? Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau 2 botol, 3 botol, nah itu kan bisa begini-begini ya kan? Saya mau katakan, kita harus punya sikap berbeda sama setan. Dan kita harus tegas sama setan, nggak menginginin kemauannya, nggak mengikuti kemauan. Kalau setan bilang jangan kasih lo, jangan kasih, uang lu tinggal segitu, jangan kasih. Tapi kalau Tuhan bilang kasih, saudara kasih apa enggak? Orang yang benar-benar sudah meninggalkan setan, dia hidupnya tidak lagi pikir, tidak lagi pelit. Yang percaya katakan amin. Tos dulu dong kiri kanan. Besok jangan pelit ya sama sesama jemaat. Besok harus lebih mengenal jemaat satu sama lain. Ada haleluya. Sekali-sekali lihat teman kiri kananmu, lihat sepatunya nganga nggak, lihat pakaiannya tuh, aduh, kok kamu pakaiannya makin dekil, jangan cuma bilang makin dekil. Minggu depan saya bawain pakaian baru. Ada haleluya. Kalau sepatunya nganga, saudara jangan bilang, kok sepatu lu kayak buaya darat gitu kan? Jangan, engkau bilang, ya besok doa ya, mungkin sebulan saya perlu waktu untuk beli sepatu baru, bukan sepatu agak mahal. Ada haleluya. Ya kan, kalau engkau lihat di kantongmu, dari rekeningmu banyak, engkau lihat temenmu dia ketawa-ketawa, happy, padahal pulang gak punya ongkos. Ada amin saudara? Nah saudara harus peka, dan kepekaan itu hanya bisa didapatkan ketika kita sudah mengenal Kristus sebagai originally connected, sebagai sesuatu yang terhubung terus-menerus kepada Tuhan, dan dia sebagai kepala, kita sebagai anggota tubuhnya. Yang percaya katakan amin. Pengertian Kristus yang seperti ini sebenarnya sudah direpresentasikan oleh Petrus, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dia bertanya begini. Ayat 37, yuk kita buka sekali lagi. Nah ini soal bahasa Yunani. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini bagus banget. Ketika mereka mendengar hal itu, terus hati mereka sangat terharu untuk apa saudara? Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Nah, saudara-saudara, begitu setelah mendengar firman Tuhan hari ini, ketika mereka mendengar firman Tuhan dari Petrus, mereka langsung bertanya dalam hati, aku harus melakukan apa? Apa yang aku harus perbuat? Karena apa saudara? Hatinya terharu. Nah, kata terharu ini sebenarnya kurang tepat. Saya nggak bilang LAI ini salah, tidak, tapi kurang tepat. Kata bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih tepat, yaitu tertusuk hatinya. Tetapi kata bahasa Yunaninya lebih tepat lagi saudara, yaitu kateni gesan. Kateni gesan itu adalah bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, kateni dan gesan, yaitu tersayat dan tertusuk. Itu 2 hal yang sangat dominan. Jadi kalau hati kita sudah tersayat, hati kita sudah tertusuk, hati kita sudah mengenai Kristus, atau Kristus sudah masuk dan tersayat bercampur dengan kita, harusnya kita sadar, kita bertobat, dan kita mengharapkan Mesias yang bukan seperti Daud, tapi Mesias yang seperti Kristus yang sesungguhnya. Nah, apakah kalau ditanya, apakah versi bertobat orang Kristen? Tadi kan bicara soal pertobatan. Apakah versi bertobat orang Kristen ini benar, saudara? Sudah standarnya sudah benar? Jadi misalnya gini, kalau dulu aku ngerokok, sekarang nggak ngerokok, berarti aku sudah bertobat. Benar apa salah? Belum sepenuhnya benar. Kalau dulu aku malas belajar, sekarang aku rajin belajar, aku sudah bertobat. Kalau dulu aku malas bekerja, sekarang rajin bekerja, aku sudah bertobat. Tidak sepenuhnya benar menurut Petrus. Tapi kalau menurut pandangan awam, iya benar. Tapi kalau menurut versinya Petrus, itu dikatakan kita harus menerima satu syarat pertobatan yang benar-benar, dan harus mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan itu bukan hanya pertobatan yang
hanya ada di muka, tapi pertobatan yang hakiki dalam setiap langkah hidup kita itu sudah menuju pertobatan, yaitu dengan satu ya. Kalau saudara mau kenal saudara bertobat atau enggak, itu simple saudara. Simpelnya apa? Hanya satu. Apakah saudara sudah rajin baca firman Tuhan, berdoa setiap pagi? Ada haleluya? Itu tandanya engkau sudah bertobat. Tapi kalau tidak, itu tandanya engkau nggak pernah bertobat. Kalau hanya perubahan-perubahan yang hanya dikotbahin hari Minggu, besok bertobat, besok jadi lagi, besok bertobat, tomat lagi, saudara, itu namanya bukan bertobat. Nah saudara, yang terakhir, mereka juga rindu. Yang ketiga ini ya, bukan hanya organically connected, bukan hanya historical determined, tetapi yang ketiga ini juga penting saudara. Mereka juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Coba lihat Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14. Kristus yang benar itu Kristus yang benar-benar ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Coba lihat Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14 nih. Roh Kudus itu selalu memuliakan Tuhan Yesus. Coba lihat. Ini indah banget. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan ya. Udah ketemu? Udah ketemu, saya bacakan. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu saudara, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, apa saudara? Roh Kudus atau ia akan memuliakan aku. Karena tadi lagu saya pertama kan, ku mau memujimu, memuliakan Tuhan selalu. Nah saudara, ini yang kita pikir lewat dari kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa memuliakan Dia di dalam setiap langkah dan kehidupan kita? Jawabannya hanya satu, saudara. Bahwa Dialah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ada haleluya. Yang terpenting apa saudara? Kalau Kristus yang nggak kelihatan secara kasat mata, berarti yang terpenting dalam kehidupan kita ada apa saudara? Ini apa namanya? Alkitab atau firman Tuhan ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat satu kejadian? Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan bernama Jimmy, dia katakan begini ya. Dia bilang begini. Waktu Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus, ingat kan saudara? Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus, ingat? Terus dia sedih nggak? Dia sangat sedih, karena kenapa? Dia lihat Yesusnya hilang. Yesus nggak ada, hilang pun dia sedih, dia nangis. Saya mau coba kita refleksikan gereja kita, bukan gereja hanya gereja kita, gereja-gereja tempat lain juga, termasuk gereja kita. Saya mau tanya, satu, saudara pernah berasa nggak ketika saudara masuk ke dalam gereja, saudara sedang mencari Yesus? Terus tiba-tiba saudara nggak ketemu Yesus di gereja ini, Yesusnya hilang. Terus saudara cari penghiburan lain, nggak apa-apa lah, asal ada ibu gembala, nggak apa-apa ada badminton, asal ada makanan, asal AC-nya jalan, musiknya enak. Ada amin saudara? Pernah nggak berpikir seperti itu? Tapi Yesus nggak ada, nggak apa-apa. Yesus nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting gua ke gereja, yang penting saya dapat kesenangan saya sudah memuji Tuhan, saya sudah makan, saya sudah ini, saya sudah itu, selesai saudara. Nah saudara, itu yang menjadi fenomena dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita nggak memerlukan Yesus di dalam gereja. Seringkali kita nggak ngerti siapa sih sebenarnya Yesus, apa fungsinya Yesus di gereja. Coba ada yang ngerti nggak apa sih fungsinya Yesus di gereja? Hanya kita menyembah gitu. Kita perlu saudara kehadiran Dia, bukan hanya di gereja, tapi kita juga perlu kehadiran di kita punya doa setiap pagi, firman Tuhan setiap pagi, malam. Itu saudara satu rentetan bahwa kita tidak menendang Yesus dari dalam gereja ini. Ada haleluya menendang Yesus dari dalam kehidupan kita. Saya mau tanya begini, Pak Yono, saya mau tanya baik-baik. Lebih pilih mana ketika Pak Yono datang ke gereja, ya tiba-tiba firman Tuhannya begini, misalnya gitu ya, firman Tuhan. Saudara-saudara,
Ayo kita baca firman Tuhan, 1 ayat, 2 ayat, terus dia ngoceh kalau ngidul, tapi pengkhotbahnya sudah sediain uang segepok. Dibanding sama saya nih, yang ngoceh setengah 12 udah lewat ya kan. Ngoceh aja gitu kan. Lebih senang mana? Ada duit nih, 50 juta, 100 juta, 150 juta. Khotbahnya tuh ngaco belok ya. Nggak peduli, ya pokoknya dia khotbah aja gitu. Nggak tahu juntrungannya mau khotbah apa segala macam, pokoknya Yesus aja gitu. Kira-kira semangat nggak datang lagi minggu depan? Oh yang penuh, jangan 50 juta, 20 juta ya bener. Gimana kira-kira? Ya, coba tes di gereja manapun deh. Ada pengkhotbah yang nyediain duit, mungkin nggak segede gitu lah ya, mungkin 2 juta. Saya yakin rame sebelum gereja dibuka sudah ngantri, saudara. Ya apa ya? Jujurlah padaku, jujur aja, kita jujur sejujur-jujur. Berarti Yesusnya kemana? Tenang, nggak perlu Yesus ngapain? Nih duit lebih penting, ya nggak? Nah itu yang saya bilang, hati-hati saudara, bahwa sense of interest kita atau ketertarikan kita kepada satu institusi kerohanian itu bukan yang lain-lain. Jangan sampai kita nggak peduli dengan Yesus. Yang penting saya di gereja itu aman. Yang penting kalau saya mati saya dilayani. Kan banyak orang yang seperti itu. Yang penting. Tapi kalau gereja itu nggak ada semua, maukah kita ke gereja sama seperti gereja mula-mula? Gereja mula-mula nggak ada diakonia, gereja mula-mula nggak ada apa-apa. Tapi hati mereka murni, hati mereka tulus untuk menyembah Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Ini barulah gereja yang benar dan mengerti, mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Itu benar. Banyak orang yang datang ke gereja, ini saya ngomong open-open aja saudara. Banyak orang datang ke gereja, saya misalnya disuruh datang ke gereja, wah nanti kamu ada teman bisnis tuh di sana, nanti bisa ada proyek ini, proyek anak, proyek ini. Saya bilang kita mau nyari apa di gereja? Mau nyari proyek atau mau nyari Yesus? Mau nyari proyek ya nanti lah setelah kita selesai. Jangan sekali-kali kita nih di dalam kehidupan kita ini mencampur adukan urusan yang sepele seperti itu saudara. Duit, harta, teman, semua itu boleh ada di dalam gereja, tetapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah kebenaran. Ketika kebenaran itu ada di dalam hidupmu dan engkau tahu who is Jesus, jangan pernah memodifikasi Yesus untuk Allah. Jangan pernah menendang Tuhan, jangan pernah memandang remeh Tuhan, karena Dialah Sang punya segala-gala di dalam dunia ini. Ada haleluya. Dan ingat baik-baik, kita ini hidup di dalam hidup yang tidak kekal. Ngerti nggak saudara? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, matahari kekal nggak untuk mengakhiri firman Tuhan? Matahari kekal nggak? Ayo, bulan kekal nggak? Ada umurnya nggak? Suatu saat akan habis nggak? Kekal nggak? Matahari umurnya berapa? 5 miliar tahun, ya. Saintis sudah memberikan 5 miliar. Kalau bulan kurang lebih sama. Kalau itu nggak sama, nanti bingung. Ada malam, nggak ada siang, saudara. Bulan sama matahari mungkin mirip-mirip. Saudara. Nah, kita ini, saudara, yang hidup di bawah ketidakkekalan, akan berubah nanti suatu saat kita hidup di dalam kekekalan. Pak Yanu sudah saya ini tuh ajarin PA 10 SKS sekali jalan. Ya kan? Nah, jadi kalau kita udah tahu bahwa ada kekekalan, ini udah nothing di dalam dunia ini nanti. Bukan berarti kita nggak mencari uang, bukan berarti kita nggak bekerja, bukan berarti kita nggak ini, tidak. Kita tetap melakukan part itu, tetapi tujuan utama kita Kristus di atas segala-galanya. Ada haleluya. Who is Jesus? Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang membuat itu? Allah Bapa kita yang menjadikan Yesus disalib dan menjadi Tuhan dan Kristus di dalam kehidupan kita. Ada haleluya. It's very clear, sangat clear, seclear-clearnya saudara, supaya kita tidak salah jalan dan kita bangga
punya Kristus yang tidak Kristus. Abal-abal. Kita bangga, kita nggak punya nabi, kita bangga, kita nggak punya juru selamat yang dadakan. Tiba-tiba muncul di tahun keberapa sebelum Masehi. No, kita punya Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan bahkan ketika dunia baru selesai dijadikan, ketika manusia baru selesai dijadikan, ketika manusia baru mau masuk jatuh ke dalam dosa. Kristus, Yesus yang benar-benar menurut Alkitab, bukan menurut kurniawan, bukan menurut kita semua, tapi ini adalah menurut firman Tuhan. Dan kita mesti ngerti bahwa tiap hari hidup kita harus dipimpin dengan Roh Kudus, Kristus, firman Tuhan, doa, tidak ada yang lain. Amin. Tuhan memberkati.